Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar muatan PPKN tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi. Mari kita simak penjelasannya dengan baik melalui video ini ya. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang sejak dalam kandungan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar tercipta kehidupan yang aman, yang nyaman, tentram, dan juga harmonis. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu tentang hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi agar tetap lestari dan terjaga ketersediaannya, terutama sumber energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu hak dan kewajiban terhadap sumber energi air, listrik, dan juga minyak bumi. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, mari kita bahas hak dan kewajiban terhadap sumber energi air. Setiap orang memiliki hak dan juga kewajiban untuk memanfaatkan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi air. Berikut adalah contoh hak dalam pemanfaatan sumber energi air, yaitu hak mendapatkan air bersih, hak mendapatkan aliran air yang lancar, hak memanfaatkan air untuk kehidupan sehari-hari, misalnya untuk mandi, mencuci, dan minum. Kemudian hak untuk memanfaatkan air dalam pengairan sawah. Tapi sebelum mendapatkan hak, terlebih dahulu kita harus melaksanakan kewajiban. Berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air, yaitu yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, mematikan keran air jika sudah tidak digunakan. Yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Selain mempunyai hak dan kewajiban terhadap air, kita juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap sumber energi yang lain, yaitu listrik. Hak terhadap pemanfaatan listrik yaitu yang pertama, untuk kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menyalakan berbagai peralatan rumah tangga. Yang kedua, untuk kegiatan industri, misalnya pabrik. Dan yang ketiga, untuk sarana transportasi umum, misalnya kereta rel listrik atau KRL. Jadi, walaupun kita mempunyai hak dalam menggunakan listrik, maka kita juga harus bertanggung jawab dalam menggunakannya. Di antaranya dengan menggunakan secara bijak sesuai kebutuhan. Selanjutnya, apa saja kewajiban kita terhadap pemanfaatan listrik? Yaitu yang pertama, mematikan listrik jika tidak digunakan. Yang kedua, mematikan lampu pada siang hari atau ketika tidur. Yang ketiga, memilih peralatan listrik yang hemat energi. Yang keempat, mengurangi penggunaan barang elektronik. Dengan menghemat penggunaan listrik, maka kita juga akan menghemat biaya tagihan listrik yang akan kita bayarkan. Kemudian, hak terhadap sumber energi yang berasal dari minyak bumi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, pengisian bahan bakar minyak atau BBM pada kendaraan bermotor yang sehari-hari kita pakai. Kemudian, penggunaan gas LPG untuk memasak. Sedangkan kewajiban kita terhadap minyak bumi adalah yang pertama, menghemat penggunaannya. Misalnya, dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda ketika hendak bepergian dengan jarak dekat.
Yang kedua, menjaga kelestariannya. Dan yang ketiga, menggunakan sumber energi alternatif sebagai pengganti sumber energi fosil atau minyak bumi. Hal-hal yang dilakukan untuk menghemat energi. Yang pertama, matikan lampu pada siang hari. Yang kedua, matikan keran air jika tidak digunakan. Yang ketiga, memilih lampu dan peralatan elektronik yang bebas energi. Dan yang keempat, menggunakan sumber energi alternatif sebagai pengganti minyak bumi. Dengan menghemat energi, maka kita akan merasakan banyak manfaatnya. Di antaranya adalah kita bisa menghemat biaya atau tagihan listrik yang kita bayarkan. Yang kedua, dengan menghemat energi, maka peralatan elektronik kita akan menjadi lebih awet. Dan manfaat menghemat energi yang ketiga adalah sumber daya alam tidak akan cepat habis. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga setelah mengetahui hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi, kita semua bisa semakin bijaksana dalam menggunakannya. Gunakan sumber energi secara seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.